Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, inayah, maunah, barokah dari Allah lah. Pagi hari ini kita masih diberi kelonggaran, keluasan untuk menambah ilmu dan amal dalam berqiyam Ramadan. Semoga niat awal kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Monggo sami muhasabah mulat saliro basan sampun nindakake poso wis arep 14 dina. Apa wis ana owah-owahan anggone urip, apa malah saya do owah? Bahwa puasa ini merupakan mental training, memperkaya kemampuan jasmani dan rohani dalam rangka mengabdikan diri sebagai hamba Allah. Dengan iring doa semoga kita senantiasa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah sebabnya maka doa yang senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita tahu bahwa anak merupakan unsur penting dalam keluarga, sehingga sering disebut al-waladu kalabatil kabid. Anak itu bagaikan kecono wingko, senajan wingko ning kanton kencono, karena anak sebagai hiasan hidup. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak merupakan hiasan hidup di dunia. Maka banyak orang dikejar Allah urusan harta dalam rangka membahagiakan anak dan keluarga, memilih sekolah dalam rangka nanti mudah mencari maisha, memberikan tempat untuk bekerja anak yang dapat mendatangkan maisha dan seterusnya. Bahkan keluarga itu sering diukur dengan keberhasilan anaknya. Maka kemana pergi seorang tua ketika berjumpa akan membicarakan anaknya. Yang pantas dan tidak habis-habiskan merupakan kebanggaan orang tua adalah anak. Sehingga anak ini memiliki kelebihan daripada sekedar harta, karena anak dapat diajak komunikasi,
Disitulah orang tua banyak mengajarkan anak-anaknya latihan berbicara, latihan beretika, semuanya latihan beribadah. Anak sering diajak kemana-mana dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Dengan anak ini diharapkan akan melestarikan jejak orang tuanya manakala orang tuanya sudah meninggal dunia. Sehingga dalam bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jeruk. Mikul dhuwur membawa nama harum orang tua. Meskipun orang tua tanda petik buta huruf, namun anaknya menjadi pejabat, maka orang tua yang buta huruf tidak akan merendahkan karena orang tuanya buta huruf. Dan orang tua dulu meskipun buta huruf, anak 9 dadi wong kabeh, ora ana sing dadi pedet. Sekarang ini ibune S1, bapakne S2, anaknya S kopiar, S dawet. Ternyata satu di antaranya sering dilupakan Allah, doa orang tua kepada anak. Disitulah maka anak akan senantiasa membela orang tuanya. Namun kali ini justru abad modern ada anak yang memasukkan penjara kepada orang tuanya karena dianggap tidak adil dalam pembagian warisan. Dulu kecil dibesarkan, setelah anak besar menjadi dewasa, maka orang tua justru dititipkan di panti jompo. Sangat menderita orang tua atas perbuatan anaknya. Padahal keberhasilan anak karena doa orang tuanya, 50% keberhasilan anak itu adalah doa orang tua. Maka dari itu kita menyadari peran ibu al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah yang pertama, sehingga ada bahasa ibu. Itulah sebabnya semua anak akan dekat dengan ibu. Karena apa? Kebetulan yang membawa uang ibu. Bapak ngengeh witi jumo ibu. Dan itulah rupa-rupanya bahwa ibu memiliki peran yang luar biasa. Maka kalau anak nakal jangan nyalahkan bapak. Nyalahke sinten? Iblis. Disitulah peran ibu sebagai sekolah yang pertama, memberikan didik moral dan lain sebagainya. Orang tuanya rela hilang segalanya, bahkan demi membela anaknya. Kita tahu di saat gempa, orang tuanya karena ingin menolong anaknya, justru dia dan anaknya mati karena kerobohan rumah. Ada kesan bahwa disitulah rupa-rupanya orang tua sangat lekat dengan anaknya. Disitulah rupa-rupanya orang tuanya rela merawat habis segalanya hanya untuk anak, dan tidak akan menjadikan orang tua menjadi hina karena habis hanya untuk anak. Wajar kalau sekarang yang sedang viral di areal, anak
dimanja-manja, justru orang tuanya sengsara. Ini pergawe pajak akad. Dampak dari perbuatan anaknya, karena orang tua senantiasa memberikan kelonggaran anaknya. Orang tua rela sekarang dikejar-kejar KPK, bahkan dicopot dari pekerjaannya. Ini semuanya karena apa? Karena anak. Dan oleh karena itu orang tuanya senantiasa mengharapkan bahwa anaknya menjadikan anak yang soleh. Sehingga dulu Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Ali Imran ayat 38. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan mengatakan, Rabbi habli, wahai Tuhanku, berilah aku miladunka, dari sisi Engkau, dzurriyah, keturunan thayyibah yang baik. Tentunya harapannya baik di sana mengandung makna baik rupanya, baik tingkah lakunya, baik ilmunya, baik amalnya. Maka kemudian semua orang tua akan membekali anaknya dengan ilmu dan bukan harta. Maka wajar ketika Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ketika nanti dewasa pilihlah, ingin modal hidup ilmu atau harta? Apa kata Ali? Aku pilih ilmu. Mengapa kamu memilih ilmu? Kalau punya ilmu mudah mencari harta. Banyak orang memiliki harta tidak bisa meraih ilmu. Ilmu diberikan orang lain tidak akan pernah berkurang. Harta diberikan orang lain akan habis. Ilmu tidak disimpan, tidak bisa dicuri. Harta kurang hati-hati menyimpannya akan diambil orang lain. Dengan ilmu akan banyak saudara, banyak teman. Dengan harta nasib sial justru banyak musuhnya. Dengan ilmu akan mudah menjawab pertanyaan kubur kelak tiba saatnya Allah manggilnya. Dengan harta barangkali malah banyak masalah yang harus diterimanya. Itulah sebabnya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia membutuhkan ilmu. Siapa orang yang ingin mencapai kehidupan bahagia akhirat membutuhkan ilmu. Orang yang ingin mendapat dunia membutuhkan ilmu. Wajar ketika Jepang hancur di bom sekutu Nagasaki dan Hiroshima. Apa kata Jepang? Masih ada berapa guru? Disinilah rupa-rupanya guru menjadi penentu dalam mengejar ketinggalan. Maka tidaklah aneh bahwa guru memiliki luar biasa dalam rangka pencerahan kehidupan. Kita tahu ada presiden, ada bupati, ada DPR, ada menteri. Karena apa? Ada guru. Sehingga diungkapkan bisa pandai karena Pak Guru, bisa pinter karena Pak Guru. Kemudian kalau bisa korupsi karena ya, iblis.
Itulah sebabnya maka ada yang bilang bahwa di Indonesia ini gagal dalam membina kader umat, kader bangsa. Ternyata orang-orang yang bermasalah adalah mereka yang justru berilmu. Itulah pentingnya bahwa ilmu mental agama sering dilupakan, dan jarang anak-anak pilihkan untuk pendidikan yang menemukan agama. Maka masa yang akan datang barangkali tidak dibutuhkan orang pintar, namun orang yang benar. Kita menyadari bahwa sekarang ini yang bermasalah justru orang pintar namanya, karena tidak benar. Insya Allah pintar karo bener menika mbunteke wong bener. Sebab minterke wong bener luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Lah sekarang ini sedang mengenjala banyak orang pinter ora bener. Ada apa? Karena sudah terjebak kepada lembah kehidupan yang dikejar Allah dunia. Yang dikejar adalah materi. Dalam bahasa kita gaji, bukan rezeki. Allah memerintahkan untuk mencari rezeki, bukan gaji. Kenapa? Kalau gaji dari manusia, rezeki dari Tuhan Allah. Kalau gaji manusia terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji bisa dihitung, rezeki tidak bisa dihitung. Gaji tidak akan pernah puas. Maka banyak orang sudah menjadi menteri, anggota DPR, masih korupsi karena tidak puas. Kalau rezeki akan puas. Itulah sebabnya Allah menganjurkan mencari rezeki, sehingga doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sehingga kita ketika sholat duduk di antara dua sujud, doa yang kita berikan untuk kepada Allah, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 macam yang kita minta. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah aku wahai Allah Tuhanku. Wajburni, cukupkanlah kebutuhan kehidupanku ya Allah. Wahdini, ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar kehidupanku. Warzuqni, berilah aku rezeki darimu ya Allah. Sehingga badan sehat, keluarga sakinah, hati istiqamah, anak soleh solihah. Ini rezeki yang tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah. Karena banyak orang kaya harta namun miskin rezeki. Omahe songo ning ora tau turu ning omah. Mergo tiap dino ganti rumah sakit, mobilnya 12, tidak pernah naik mobilnya sendiri karena kemana pagi ambulan siap menjemput. Bahkan terakhir Banduso. Di rumah banyak makanan lezat-lezat, namun dokter menyarankan hanya boleh makan kecuali pil dan infus. Apakah bisa senyum? Tidak. Kita sering lupa bangga dengan harta, sehingga menjelang lebaran yang diharap-harap tunjangan hari raya,
THR, gaji, ngeduki koperasi, utang bank, ijih kurang. Itulah sebabnya maka kita lihat nanti angger bodoh kilkas do watuk ting cekreh do loro jane judek. Cilik digedhekke sekolah diuragati pinter iso nyambut gawe duwe bojo bayare dipek bojone dadi wong tuwa ki mung nyengoh tok. Kunjun diputu mbok-mbok nggo tombok mbah-mbah nggo tambah wong tuwa meneh. Mula simbah-simbah nek diparani putu padha karo entuk tamu gedor. Putu mulih ngomah resik. Ora percaya sok bodoh. Putu-putu do teka saka Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan nggawa bangkulo karet mbahne we keloloten. Karo nggawa mercon njebluk. Basan Bali njaluk sangu tuku tiket Garuda. Mbahne merebes milih karo nuntun cempe. Nanti kong karonge do arep mulih. Mula simbah-simbah sedaya kula sekedar matur mumpung putu durung teka ngomah didol kabeh. Simbah me karek duwe kreweng nek kena ngumut-mutan ben awen. Apa ya ngono? Tidak. Kita rela segalanya hanya untuk anak. Membahagiakan anak dan keluarga luar biasa. Acara kebanggaan orang tua bila mana datangnya anak cucu, Masya Allah. Ini merupakan sehingga bagi orang tua tidak bisa dihitung dengan apapun. Namun sekarang dunia sudah modern, banyak anak-anak tidak pulang cukup dengan WA. Mula sesuk do silaturahmi mung do teturon. Dadi ngirit ora sah nyuguh. Nggih. Mula ampun kaget ketoke sesuk ki sing mlebu swarga HP-ne. Apa-apa sudah dengan HP. Betul sekali bahwa dengan adanya HP itu sekarang sudah banyak barang yang hilang tidak berguna. Arloji di HP sudah ada. Saiki bakul jam angop, kamera di HP sudah ada. Jual kamera enggak laku. Kalender di HP ada. Tidak butuh kalkulator, di HP ada. TV di HP ada, radio di HP, bahkan surat kabar di HP ada. Sekarang ini besok lebaran itu kantor pos angop. Dulu ada surat lebaran, sekarang enggak. Luar biasa. Bahkan uang saja sudah disimpan di HP. Sehingga ketika cucu kong pinjam HP-nya, kok lot sedelono bakmi teko. Ya mah GoFood tadi. Luar biasa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Maka saya sering matur jeneng bojo ku ya HP kuwi. Wis le nyawang HP karo nyawang bojo. Oke, HP nyawang bojo ora kober. Bojo ora tau dijak, HP ora tau carry. Carry trimo mulih. Timbali bojo ora ndak nyumoro nek HP sing muni grega. Halo. Jaluki duit bojo ngenteni bayaran HP entek pulsane ditangutangke. Wis le ngisik-isik HP karo ngisik-isik bojo. Oke, HP. Kita sudah terjajah oleh HP. Mula anak-anak sekarang rajin meneng wae dolanan HP. Tiba saatnya manusia sekarang sudah mbuh cilik mbuh tuwa enom cekelane HP. Nek ngono sesuk ketoke menungso kuwi kaya HP, ora butuh maem, cukup dicas. Pil siji kanggo 5 jam. Sesuk sawah ki entek kabeh, ora ana sawah.
warung tutup kabeh, cukup pil. Kendaraan bermotor ora butuh BBM, tenaga surya. Kita tunggu tanggal mainnya. Dunia semakin praktis semacam itu. Inilah menunjukkan perubahan dan kehidupan. Bagaimana kita dengan anak dan keluarga. Rupa-rupanya mengharapkan bahwa anak-anaknya nanti akan di tempat yang makmur. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan waj'nubni wa baniya ay na'budal asnam. Ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri Mekah tempat yang aman, dan jauhkan diriku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Satu di antara pola kehidupan adalah mengajarkan anak dekat dengan Tuhannya. Anak-anak yang sudah sejak dini akrab dengan Tuhannya tidak akan pernah mengkhawatirkan kehidupan masa depan dan akan menenteramkan anaknya. Maka wajar sekarang orang tua ingin menyerahkan anaknya di lembaga pendidikan yang banyak mengajarkan nilai agama dan nilai moral. Masa yang akan datang tidak akan dibutuhkan orang pintar. Wong pinter wis kokean. Namun orang-orang yang nilai moralnya bisa diandalkan. Ternyata disitulah rupa-rupanya bahwa kita harus memahami bahwa kehidupan hanya diributkan oleh urusan-urusan duniawi, akhirnya lupa akhiratnya. Maka orang tua menjadi khawatir manakala anak cucunya tidak memiliki kemampuan yang optimal. Wal yakhsal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kamu merasa khawatir manakala meninggalkan anak cucu yang dhaif, yang lemah. Kita tidak akan khawatir Allah memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hud ayat 6. Tidak ada makhluk yang merayap di muka bumi kecuali Allah jamin rezeki. Betul apa yang diungkapkan oleh orang Jawa, ono dino ono upo, ono awan ono pangan, ono bengi ono rezeki, gelem obah iso mamah. Mula wajar saiki mengubah ke tutup Sprite untuk duit. Cek. Kerja di mana? Di bank, Pak. Lah bank mana? Bank Cuk. Luar biasa. Maka sekarang di perapatan Bantul tuh becak oke banget ki. Ternyata orang ngarep-arep penumpang, ngarep-arep pembagian buku pembagian, ya Allah. Di perempatan ini becak berderet oke banget ki, orang ngarep-arep penumpang, ini ngarep-arep sedekah. Luar biasa. Mung ditotok apa-apa ditampa lebok iku. Luar biasa. Ada kesan apa? Tidak ada sekarang orang miskin di Bantul. Yang ada hanya kurang bersyukur. Dan inilah penyakit, dan iblis pun apa? Bangga terhadap orang-orang yang tidak bersyukur. Ngeresulok. Akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Kok orang lain, Tuhan saja disalahkan. Buktinya ora udan jal udan basan udan wes kono ke udan meneh. Gusti Allah ki jan radong kok. Ini bocah pekok. Rupa-rupanya
kita sekarang ini sedang banyak orang menyalahkan. Hanya besok di bulan Syawal orang berebut mengaku salah. Sejak presiden sampai ketua RT mengaku salah tadi itu. Kleru kabeh. Sampai membengi numpak motor cegat polisi orang gawa helm ujung. Pak polisi menika wulan Syawal ngaturaken sugeng riyadi. Sedaya lepat nyuwun ngapunten estu kula kesupen beten beto helm mugi lebur ing dinten riyadin punika. Ini bocah cerdas. Polisi ini judek ujung kok neng tengah dalan. Semono gole aku polisi sing agung pangapuramu, muga-muga dosaku lan dosamu lebur dina riyaya iki. Ning leh murang welem tetep tak tilang blok. Ora iso. Rupa-rupanya ada apa? Sehingga besok di bulan Syawal inilah sebagai tolok ukur kita. Maka kondisi masjid akan bisa tekan Idul Fitri kembali suci lepas dosa manakala jamaah di masjid minimal sama dengan Ramadan. Namanya peningkatan. Syawal itu meningkat. Ini berbodoh mengkara imam itu. Jane orang Idul Fitri. Lah apa ngidul ngetan? Do ngalor ngidul dan ternyata yang banyak ngalor ngidul. Mulai sak serang udah ribut pesen tiket. Bodoh kuwi jane sing kon bodoh seneng-seneng sing do poso. Saiki wong ora poso kok do siksikan do arep bodoh. Jan petuk. Itulah kondisi umat. Maka semua orang itu mengharapkan apa? Adanya hari lebaran yang dinanti-nantikan. Itulah sebabnya siapapun orangnya, apapun jabatannya, kita harus menyadari ternyata anak merupakan tumpuan orang tua. Maka kita sebagai anak harus ingat jasa orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun sering terjadi lupa ingat kepada orang tua ketika lebaran meruput neng kijing. Walah mbok kowe gelem urip tak gawake kupat. Urip digegering basan mati digetuni. Mula kula matur di anak 8 dadi wong kabeh iki bocah 8 ngupakara wong tuwa siji weda iren. Niku leres mboten? Mboten kok ngono kok leres. Oh lagi jamaah ki do stres. Inilah kondisi umat sehingga kita menyadarkan diri bagaimana kita mau dan mampu untuk menjadikan generasi yang qurrata a'yun. Semoga putra-putri kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.